Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dalam mata pelajaran tematik. Hari ini kita akan memfokuskan kepada mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang alat musik ritmis. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mampu memahami pengertian alat musik ritmis. Yang kedua, mengetahui contoh alat musik ritmis dan cara memainkannya. Di sekitar kita terdapat berbagai macam benda. Setiap benda yang ada di sekitar kita dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk ataupun dipukul. Benda-benda tersebut akan menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Selain benda, ada juga alat musik yang dapat berbunyi jika kita pukul, kita goyangkan, kita ketuk, dan yang lainnya. Alat musik tersebut termasuk alat musik ritmis. Nah, alat musik ritmis ini adalah alat musik yang tidak memiliki nada, tidak dapat membuat irama, tapi menghasilkan irama. Kok bisa ya? Nah, fungsi alat musik ritmis yang pertama, mengatur tempo lagu, menciptakan harmoni lagu, sebagai penyempurna instrumen untuk mengiringi alat musik, sebagai tanda untuk pemain musik, dan mengatur tempo gerakan tari atau koreografi. Nah, contoh-contoh alat musik ritmis yang pertama adalah gendang. Gendang merupakan alat musik ritmis asli Indonesia yang terbuat dari kayu, yang bagian tengahnya dilubangi, lalu lubang tersebut ditutupi dengan kulit hewan. Dimainkan dengan cara dipukul atau bisa dengan menggunakan alat pemukul. Yang kedua ada yang namanya ketipung. Ketipung merupakan alat musik ritmis asli Indonesia yang bentuknya mirip dengan gendang, namun ukurannya lebih kecil. Dimainkannya dengan cara dipukul. Yang ketiga ada tifa. Tifa merupakan alat musik ritmis asli Papua dan Maluku yang menyerupai gendang. Pada tifa hanya salah satu bagian saja yang dilubangi. Lubang tersebut ditutupi dengan kulit rusa. Dimainkan dengan cara dipukul. Yang keempat adalah rebana. Rebana merupakan alat musik ritmis asli Timur Tengah yang berkembang di tanah Melayu. Bentuk rebana mirip drum kecil, yang alasnya terdapat bagian kulit yang besar dan kecil. Dimainkannya dengan cara dipukul. Yang kelima ada triangle. Alat musik ini sudah ada sejak abad ke-16. Triangle terbuat dari logam yang bentuknya panjang dan dibengkokkan hingga menjadi segitiga. Namun ujung satunya dengan ujung lainnya tidak menyatu. Triangle dimainkan dengan cara dipukul pada bagian manapun lalu akan berbunyi. Yang keenam ada marakas. Marakas disebut juga rumba saket. Alat musik ini berasal dari Amerika Latin. Bentuknya seperti lollipop besar dengan pegangan. Marakas dimainkan dengan cara digoyang-goyang, namun perlu teknik khusus supaya menghasilkan bunyi yang indah. Yang ketujuh, tamborin. Tamborin berasal dari wilayah Eropa yang terbuat dari bahan logam yang setiap sisinya dipasangkan rangkap sepasang logam tipis berbentuk bulat sebagai sumber bunyinya. Cara memainkannya yaitu bisa dengan diketuk menggunakan tangan atau digoyangkan ke kiri dan ke kanan. Yang kedelapan, kastanyet. Kastanyet berbentuk seperti kerang yang terdiri dari sepasang keping kayu atau plastik, gas, dan cepu. Cara memainkannya yaitu dengan cara dihentak-hentakan menggunakan logam. 9. Timpani. Timpani berbentuk besar dan terbuat dari bahan logam. Tabung timpani berbentuk mirip seperti mangkuk. Cara memainkannya yaitu dengan cara dipukul menggunakan stik dari kayu yang ujungnya dibalut dengan kapas atau disebut malet timpani. 10. Drum. Drum merupakan alat musik ritmis modern yang terbuat dari kulit atau plastik yang direntangkan pada sebuah tabung. Drum dimainkan dengan cara dipukul menggunakan stik pukul khusus. Lalu yang ke-11 ada simbal.
Simbal terbuat dari logam yang berbentuk bulat seperti cakram. Simbal memiliki banyak ukuran, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Ada simbal yang diletakkan di drum, dipukul menggunakan stick. Ada juga simbal tangan yang dimainkan dengan cara disatukan menggunakan kedua tangan. Alat musik ritmis bisa dibuat dengan memanfaatkan benda yang ada di sekitar kita, yang disebut alat musik sederhana. Akan tetapi, alat musik ini bukan alat musik sebenarnya. Kita bisa membuat alat musik ritmis sederhana dari botol yang diisi beras, kelereng, pasir, atau yang lain-lainnya. Botol tersebut dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan seperti marakas. Atau kita juga bisa menggunakan galon kosong yang dipukul untuk menghasilkan bunyi. Nah, itu dia tadi ya beberapa contoh alat musik ritmis yang ada di sekitar kita. Alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring lagu. Tapi selain dengan alat musik ritmis yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Sekarang kita akan berlatih membuat pola irama lagu dengan menggunakan tepukan tangan. Simak video berikut ya. Nah, di sini simbolkan menggunakan 5 jari, itu berarti simbol untuk ketukan kuat. Simbol 2 jari itu menandakan ketukan sedang. 1 jari itu menandakan ketukan lemah. Oke, kita praktikkan pola yang pertama. Pola yang pertama kombinasi antara ketukan kuat dan sedang. Kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Sekali lagi ya. Oke, pola yang kedua. Mengkombinasikan antara ketukan kuat, ketukan lemah, dan ketukan lemah. Kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Sekali lagi ya. Oke, pola yang ketiga. Mengkombinasikan antara ketukan kuat, ketukan lemah, dan ketukan sedang. Kita praktikkan ya. Kuat, lemah, sedang, lemah. Kuat, lemah, sedang, lemah. Kuat, lemah, sedang, lemah. Oke. Sekali lagi ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Nah, ini adalah ketukan kuat 5 jari, ketukan sedang disimbolkan dengan 2 jari, dan ketukan lemah 1 jari. Ketukan kuat, ketukan sedang, dan ketukan lemah. Oke, teman-teman boleh praktikkan di rumah ya. Nah, di rumah kalian bisa mempraktikkan pola irama tadi menggunakan alat musik ritmis atau menggunakan tepukan tangan atau membuat alat musik ritmis buatan sendiri sambil menyanyikan lagu Burung Kakak Tua ciptaan MM. Nah, dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis bisa kita buat sendiri, bisa menggunakan botol yang diisi beras, pasir, dan kerikil, atau bisa menggunakan sendok, atau juga bisa menggunakan galon kosong yang dipukul dan bisa menghasilkan bunyi. Ternyata benda-benda yang ada di sekitar kita bisa menghasilkan bunyi jika kita ketuk, jika kita pukul, dan lain-lain. Bunyi yang dihasilkan dari setiap benda itu berbeda-beda. Nah, itu saja pembelajaran hari ini ya. Semoga bermanfaat. Ingat, jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.